Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan nama saya Sania Khairunisa. Bisa dipanggil Sania. NPM saya 20204350159. Latar belakang saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas agama Islam yang bertema konsep manusia menurut Al-Quran. Jadi, di video kali ini saya akan membahas tentang manusia. Apakah kawan-kawan tahu manusia itu apa? Dan seperti apa konsep manusia dalam perspektif Al-Quran? Nah, ternyata setelah saya mempelajarinya, ini sangat menarik loh untuk dikaji. Mengapa? Karena kita itu adalah seorang manusia dan kawan-kawan yang menonton video ini pastinya adalah seorang manusia. Manusia di dalam Al-Quran disebutkan dengan 5 kata yang berbeda loh. Yang pertama adalah al-bashar, yaitu yang berasal dari kata basyaro yang artinya indah, dan secara umum berarti sesuatu yang baik, indah, menggembirakan, memperlihatkan keindahan, dan mengurus sesuatu. Dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 37 kali dan tersebar dalam 26 surat dan muncul dalam surat-surat Makkiyah. Contohnya adalah Quran Surat Ali Imran ayat 47 dan 79. Yang kedua adalah Al-Insan. Kata Al-Insan berasal dari kata nasia yang artinya lupa, menunjukkan adanya hubungan dengan kesadaran diri. Manusia disebut al-insan karena kecenderungannya akan sifat pelupa, sehingga memerlukan teguran dan peringatan. Kata al-insan digunakan Al-Quran untuk menunjukkan kepada manusia secara keseluruhan dari totalitas, jiwa, serta raganya. Kata al-insan untuk penyebutan manusia diambil dari kata al-uns atau anisa yang berarti jinak atau harmonis, karena pada dasarnya manusia dapat menyesuaikan diri dengan realitas hidup dan lingkungannya. Sedangkan kata al-ans merupakan jamak dari kata al-insan. Kata yang digunakan untuk menunjukkan sekelompok manusia baik dalam arti jenis manusia maupun sekelompok tertentu dari manusia. Yang ketiga adalah al-ins yang berasal dari kata al-jin atau jan. Secara etimologi, kata al-ins berasal dari kata anasa yang berarti sesuatu yang tampak dan setiap sesuatu yang menyalahi cara liar. Manusia sebagai al-ins adalah makhluk sosial yang cenderung tinggal di keramaian, membentuk keluarga, kelompok, dan bekerja sama. Dinyatakan sebanyak 18 kali di dalam Al-Quran loh. Yang keempat adalah al-nas, yaitu kata al-nas menunjukkan pada ekstensi manusia sebagai makhluk hidup dan sosial secara keseluruhan tanpa melihat status keimanan atau kekafirannya. Kata al-ans dinyatakan dalam Al-Quran sebanyak 240 kali dan tersebar dalam 53 surat. Yang kelima adalah Bani Adam. Kata Bani berasal dari kata Bana yang artinya membina, membangun, mendirikan, dan menyusun. Bani Adam artinya susunan keturunan anak cucu Nabi Adam dan generasi selanjutnya. Jadi dapat disimpulkan, manusia adalah ciptaan Tuhan sebagai keturunan Adam yang jelas wujudnya, berbicaranya, dan cara berpikirnya, serta hidup dalam komunitas kemasyarakatan. Di dalam Al-Quran, kata Bani Adam disebutkan sebanyak 7 kali. Dengan demikian, makna manusia di dalam istilah al-bashar, al-insan, al-ins, al-ans, dan Bani Adam mencerminkan karakteristik dan kesempurnaan penciptaan Allah terhadap manusia, bukan saja sebagai makhluk biologis dan psikologis, melainkan juga sebagai makhluk religius, makhluk sosial, makhluk bermoral, serta makhluk kultural yang semuanya mencerminkan kelebihan dan kemuliaan manusia daripada makhluk Tuhan lainnya. Adapun tujuan manusia dalam perspektif Al-Quran, yang pertama, beribadah kepada Allah. Konsep manusia menurut Islam berdasarkan dari tujuannya diciptakannya manusia semata-mata adalah hanya untuk beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah artinya kita menganggap Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang layak untuk disembah, menjadi tempat bergantung, diagungkan, dan diikuti seluruh perintahnya. Tanpa melakukan ibadah kepada Allah, niscaya manusia akan tersesat dan kehilangan arah hidupnya. Ibadah bukan saja berarti hanya sekedar melaksanakan ibadah ritual atau yang sifatnya membangun spiritual saja. Ibadah artinya mengabdi, menjadikan diri kita sebagai abada atau budak dalam hidup untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah artinya bukan hanya saat salat saja, melainkan semua aspek diri kita bisa dijadikan ibadah asal membawa kebaikan dan pahala. Lalu yang kedua, mendapatkan ujian dunia untuk masa depan akhirat.
Allah menunjukkan kepada manusia bahwa manusia diciptakan adalah untuk diberikan ujian di dunia. Barang siapa bisa melalui ujian di dunia dengan berbagai tantangan dan kesulitannya, maka Allah akan memberikan pahala akhirat dan rahmat bagi yang benar-benar melaksanakannya. Menghadapi musibah dalam Islam, hakikatnya adalah menghadapi ujian di dunia yang harus dilalui dengan kesabaran. Maka itu, Islam melarang berputus asa, karena ada banyak bahaya putus asa dalam Islam. Untuk itu, karena hakikatnya hidup ini adalah ujian, maka kita perlu mengusahakan hidup untuk bisa mendapatkan keridhaan Allah yang terbaik pada kita. Yang ketiga, melakukan pembangunan di muka bumi dan tidak berbuat kerusakan. Dari Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 menunjukkan bahwa manusia diciptakan di muka bumi adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Manusia yang hidup semuanya menjadi pemimpin. Pemimpin bukan berarti hanya sekedar status atau jabatan, dan tidak perlu mendapatkan jabatan tertentu untuk menjadi khalifah di muka bumi. Untuk itu, khalifah adalah tugas dari semua manusia untuk mengelola, mengatur segala kehidupan di dunia. Mengelola bumi artinya bukan hanya mengelola alam atau diri sendiri saja, melainkan seluruh kehidupan yang ada di bumi termasuk sistem ekonomi. Nah, jadi seperti itu mengenai konsep manusia dalam perspektif Al-Quran dan tujuan manusia dalam perspektif Al-Quran. Saya mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang sudah menyaksikan video saya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua ya. Mungkin segitu saja video dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan subscribe ya teman-teman. Bye.